Yang pasti Nabi Daud ada dalam Al-Quran. Ya, bahkan mendapatkan kitab suci kan, Zabur. Ya. Nah, memang ceritanya agak panjang ya, terutama kalau kita dalam kisah-kisah Israiliyat itu ya. Raja Jalut ini, ya biasalah seorang Jalut itu raja penguasa yang sangat tiran ya. Orangnya juga besar tinggi. Besar ya. Begitu besarnya mirip dengan raksasa lah istilahnya. Nah, sementara di seberang sana juga ada rivalnya namanya Talut ya. Talut itu badannya kecil, pengembala kambing backgroundnya ya. Jadi merasa memandang enteng lah, apa ini kamu itu siapa, orangnya badannya kecil, kemudian juga miskin, backgroundnya pengembala ya. Tetapi ya Tuhan menghendaki lain. Hanya dalam keadaan yang sangat sederhana itu ya, itu pun juga dapat ujian lagi. Dalam perjalanan itu kan kisah Talut itu memang diuji dengan sebuah sungai di sekitar Palestina itu ya. Dalam kisah-kisah kenabian itu banyak itu diceritakan ya. Kalau kamu ke dalam Al-Quran ada itu ayatnya itu. Kalau kamu lewat di sungai itu nanti minumlah dengan cedukan tangan ini. Jangan pakai bejana. Ya. Ya, dasar tentara yang kelaparan, kehausan di padang pasir ya, tiba-tiba mendapatkan sungai yang sangat bening ya. Wah, bukan main. Dia menggunakan, ada topi bajanya, dia menggunakan bajanya mungkin pakai ember. Nah, padahal perintahnya Talut itu pakai tangannya pakai saja. cedukan tangan. Semua yang minum pakai cedukan tangan aman, dan semua yang minum pakai bejana itu yang ada semacam lintah yang merupakan virus yang sangat berbahaya di situ ya. Ya kayak lintah-lintah kecil tuh loh. Dan itu menghisap dan itu infeksi, akhirnya hampir separuh pasukan Talut itu gugur di sungai itu. Lalu berdoa kepada Allah, bagaimana mungkin kekuatan yang kecil sudah itu korban lagi dengan sungai itu, kemudian juga ya persenjataannya tidak canggih lah gitu melawan dengan pasukan Jalut yang sangat canggih ya. Tapi juga ada seorang sosok figur yang muda, itulah yang kita kenal Nabi Daud, ikut juga memperkuat barisan itu. Walaupun dia jumlahnya kecil, tapi di dalam medan perang itu sangat pintar. Nabi Daud itu kan terkenal kebal ya. Ya kita lihat salah seorang nabi yang kebal itu, kata besi katanya, bagaimana mungkin aku bisa melukai sahabatku dan kekasih Tuhanku. Ya sama Nabi Ibrahim kan, bagaimana aku bisa membakar sahabatku dan kekasih Tuhanku. Sama dengan Nabi Yunus kan, bagaimana aku bisa mencelakakan, bagaimana aku membiarkan sahabatku dan sahabat Tuhanku di wilayah kerajaanku. Itu kata ikan paus ya, yang menyelamatkan Nabi Yunus itu ya. Nah, kata burung-burung, bagaimana mungkin aku bisa mencelakai orang-orang yang baik seperti Abdul Muttalib, kakeknya Nabi kan. Ya, jadi kata virus yang menghancurkan pasukan Raja Samud itu, nggak mungkinlah saya bisa mencelakakan sahabatku dan sahabat Tuhanku, yaitu Nabi Saleh. Jadi orang baik itu sahabatnya malaikat. Seperti Nabi sendiri kan, ketika dalam perang Badar itu, waduh, gak main secara kuantitatif, secara kualitas juga itu kalah dengan pasukan kafir Quraisy di perang Badar. Tapi karena atas izin Allah, ada malaikat berjubah putih ya, turun ke langit membackup pasukan Nabi, kemudian ada angin topan, angin kencang, melantakkan kemah-kemah VIP kaum kafir Quraisy ya. Nah, ini juga yang terjadi pada diri seorang Daud. Daud ini juga bukan orang siapa-siapa ya, bukan orang terkenal pada waktu itu, tapi melawan pasukannya yang besar tinggi itu ya, hanya dengan melawan istilah yang tadi katapel ya. Lemparan pertamanya itu masih nggak apa-apa, tapi katapel pertamanya kalau itu langsung mati, apa ya, sampai besarnya badannya itu, ketika dia jatuh itu kedengaran di beberapa tempat, apa itu, wah itu Jalutnya roboh katanya. Nah, inilah kisah tentang Nabi Daud dan Jalut. Nah, karena prestasinya di medan perang Nabi Daud ini, akhirnya pemenangnya adalah Raja Talut. Talut ini nanti kemudian mengawinkan anaknya dengan
Nabi Daud. Nah itulah Nabi Daud menjadi tersohor di kisah Talut dan Jalut ini. Padahal lawannya itu menggunakan perisai-perisai pasti ya Prof ya, pedang. Tapi dia bisa mengalahkannya dengan ketapel dan juga batu, Masya Allah. Nah Prof, kalau Nabi Daud itu kan diturunkan kitabnya Zabur ya kepada Nabi Daud. Nah itu sebenarnya bagaimana kisah kitab Zabur turun kepada Nabi Daud, Prof? Jadi ini kan setelah Nabi Musa wafat ya, otomatis kehilangan figur pemimpin. Ya. Kemudian juga beberapa generasi itu semakin ya tidak ada yang mencontoh Nabi Musa lah. Bahkan semakin jauh dari ajaran-ajaran Yahudi. Maka disitulah Allah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud ya, untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih ideal seperti hanya masyarakat yang dirintis oleh Nabi Musa pada waktu itu kan.